Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Jani. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan ruang membaca yang merupakan sebuah program dari kegiatan Taman Bacaan Masyarakat. Kegiatan Taman Bacaan Masyarakat itu fungsinya sebagai penambah minat baca pada anak-anak. Tujuannya itu untuk meningkatkan minat baca kalian, terus agar kalian itu tahu bagaimana cara membaca yang baik. Selain itu, kalian tahu sisi enaknya dari membaca itu apa? Selain bermain HP kan kegiatan yang lain kan menghabiskan waktu terlalu banyak pelajaran nggak baik. Jadi bisa belajar baca. Enaknya membaca itu apa toh? Nanti kegiatannya kalian bisa membaca bersama-sama. Terus salah satu bisa menceritakan sendiri bacaan dan dibaca. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi kan sudah diperkenalkan oleh Bu Kak Tiara. Kalau Bu masih sangat muda ya. Kak Tiara sebagai tutor dalam program literasi masyarakat ini berarti sebagai mentornya. Sebenarnya apa kalau yang dimaksud dengan literasi itu? Literasi itu adalah istilah umum yang menunjuk pada seberapa kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan adanya program literasi ini diharapkan kalian itu minat bacanya meningkat. Apa dari keuntungan dari meningkatnya minat baca? Dengan kalian suka membaca, tentunya kalian akan semakin banyak bertambah ilmu pengetahuannya, baik itu pengetahuan umum, cerita-cerita, juga akan meningkatkan minat kalian untuk berkarya. Biasanya anak-anak yang suka membaca itu lama-lama dia itu juga ingin berkarya. Dia suka membaca buku cerita, makanya dia punya banyak sekali ide untuk membuat cerita pendek, cerita bersambung, dan sebagainya. Nah, dari program literasi ini, yang pertama-tama Bu nanti kenalkan adalah ada dua jenis bacaan atau karangan. Kalau literasi itu pastinya tidak akan lepas dari karangan. Ada fiksi dan non fiksi. Di sekolah kita dijelaskan tentang itu. Kalau fiksi itu cerita yang bersifat khayalan. Tapi kalau non fiksi itu cerita yang diambil dari kenyataan, bersifat nyata. Contohnya cerita fiksi itu apa saja? Dongeng, fabel, apalagi cerpen, novel, ada lagi terbung, cerita bersambung. Kalau non fiksi, artikel, apalagi kalau di kelas 6 kan sudah apa itu namanya untuk penelitian itu karangan yang berisi tentang penelitian suatu kegiatan itu termasuk karangan yang bersifat non fiksi. Nah, dari yang guru nanti jelaskan lagi itu ada buku-buku isinya itu kira-kira yang kamu pegang itu buku yang isinya fiksi atau non fiksi? Fiksi. Ceritanya fiksi. Kalian ingin membacanya apa tidak? Pasti ingin tahu isinya apa. Dari fiksi itu ada juga yang namanya fabel. Apa fabel itu? Fabel
cerita ya. Menceritakan tentang tokohnya adalah diwarginakan dan berlaku seperti manusia. Contohnya cerita apa saja? Kancil dan buaya. Terus apa lagi? Itu yang kamu baca itu kira-kira fabel apa bukan? Fabel, Fabel, yang ya Lion King. ada yang fabel, ada juga yang bukan fabel. Untuk perkenalan pertama ini nanti persilakan untuk membaca. Silakan dibaca cerita yang kalian pegang itu. Kalian kan sudah disuruh membaca. Coba salah satu dari kalian menceritakan ceritanya yang dibaca kemarin. Siapa? Saya. Coba Mbak Nan saja. Yang lain tolong didengarkan ya. Di sebuah desa hiduplah seorang gadis dengan ibunya. Setiap hari gadis itu hanya bersolat di depan cermin. Gadis itu tidak pernah membantu pekerjaan ibunya. Nak, tolong bantu ibu memasak. Tidak, Bu, nanti wajahku terkena uap panas. Pada suatu hari, gadis itu pergi ke pasar bersama ibunya. Nah, begitu sesekali pergi keluar bersama ibu. Tetapi gadis itu ingin ibunya berjalan di belakang. Kamu berjalan di belakangku saja ya. Hah? Baiklah. Mereka berpapasan dengan seorang bapak. Wah, anak ibu cantik sekali. Ini bukan ibuku. Mereka berpapasan dengan seorang pemuda. Hai gadis, yang di belakang itu ibumu. Bukan, dia pembantuku. Dari cerita yang dibacakan tadi, kira-kira amanatnya apa ya? Yang bisa menjawab siapa? Iya, katanya nanti kalau bisa menjawab saya kasih. Iya, jawab. Mbak Nana. Ayo. Coba barang ya. Random ya. Coba Mbak Nana tolong dijawab. Apa amanatnya? Jangan jadi anak durhaka. Kenapa? Kenapa kok jangan jadi anak durhaka? Gimana? Gak apa-apa. Jangan pernah tidak mengakui kalau itu ibunya, mengakuinya itu pembantunya. Jadi rutinitasnya, amanatnya itu jangan jadi anak durhaka. Kalau jadi anak durhaka kan dapat dosa, masuk neraka. Nanti dapat kutukan kalau diceritakan begitu tuh, terus nanti dia masuk batu kan kalau ceritanya. Kalau di dunia nyata itu kalau jadi anak durhaka nanti hidupnya susah, bisa masuk neraka, dosa. Jadi kalau sekarang tua harus menghormati, boleh durhaka. Oke, bagi yang bisa menjawab, belum melahirkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan kemarin. Di pertemuan kemarin kan kita sudah membaca, terus menceritakan ini sama cari amanat kan. Nah sekarang kita membaca terus belajar memerankan tokoh dalam cerita.
kalian baca dulu, nanti cari tokohnya yang mau diperankan yang mana. Satu buku kalau bisa itu biasanya 4 anak, misalnya tokohnya sekitar 4 anak itu. Jadi baca dulu sebentar. Kita mulai menceritakan kembali menokohkan ya. Ini tentang cerita apa ini? Remnya belum. Material ini frame-nya belum. Di sini tokohnya ada siapa saja ya? Ada Tira, ada Lolo, ada Putra, Nila, Mailing, Putra, Nila, Mailing, Epet, Aminah, dan Cacak, Tira, dan Lolo. Oke, sudah dapat tokohnya masing-masing kan? Sudah. Yang lain mendengarkan dulu, nanti dapat bagian sendiri. Sekarang kelompok yang ini belum bisa menokohkan. Yang jadi moderator saya. Oke, dimulai. Siang itu, Tira dan Lolo pulang sekolah naik bus. Nah, itu dia, busnya sudah datang. Dari jendela, Tira melihat ada bus yang melaju sangat kencang. Gawat, anak-anak itu bisa tertabrak. Supir dan para penumpang bus yang melaju kencang itu panik. Bagaimana ini? Remnya belum. Dengan sigap, Tira menolong anak-anak itu supaya tidak tertabrak. Hei, ada apa ini? Tenang saja, jangan takut. Putraku terbang dengan roketnya dan datang untuk membantu mengejar bus itu. Dia memasang roket di belakang bus agar lajunya melambat. Sekarang waktunya mengeluarkan para penumpang. Dengan suara supersoniknya, Lolo memecahkan kaca bus. Mereka pun masuk ke dalam bus. Ayo, pasang roket kecil ini di tubuh kalian. Tak jauh dari bus, Tira menyiapkan jaring pengaman yang terbuat dari tali jemuran tetangga. Para penumpang yang terbang dengan roket kecilnya pun bisa mendarat dengan aman. Semua penumpang sudah selamat. Sekarang mereka harus menyelamatkan Pak Supir. Putraku dan Lolo membawa Pak Supir terbang keluar dari bus itu. Akhirnya semua orang selamat. Kerjasama yang baik, Putra Patriot Cilik, terima kasih. Dari cerita ini, amanat yang didapat adalah ketika kita mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin dan penutupannya, termasuk pertemuan terakhir ya tadi. Kita belajar bagaimana cara membaca buku yang benar. Pertama-tama sudah bawa buku bacaan masing-masing? Sudah. Sabun. Pertama-tama sisi tubuh tegak. Sisi tubuh tegak. Ambil waktu yang nyaman tentunya. Terus jarak buku sama mata itu harus 30 cm. Jadi nggak boleh terlalu dekat biar mata itu nggak cepat lelah. Terus cari pencahayaan yang cukup biar nggak terlalu gelap. Kalau gelap nanti di mata sakit. Terus baru dibaca dengan tenang, dipahami isinya. Sekarang kalian bisa membaca apa yang kalian bawa sekarang bukunya. Belum dibaca dengan cara yang benar. Posisi duduk yang benar tadi gimana? Juga.
Jadi baca. Nanti setelah ini boleh diceritakan ya salah satu apa isi dari buku yang dibaca tadi. Malam hari Lolo tidak bisa tidur. Ia membangunkan Tira. Ada apa Lolo? Ternyata Lolo mendengar suara-suara aneh di luar rumah. Lolo dan Tira menyelinap keluar kamar dan melihat ada bayangan dua orang di halaman rumah tetangga mereka. Sedang apa mereka malam-malam begini? Jangan-jangan mereka pencuri. Tira dan Lolo mengawasi gerak-gerik kedua orang itu dari kejauhan. Mereka dengar dua orang mencurigakan itu mengambil barang-barang berharga dari rumah tetangga. Kita harus menjaga mereka. Lolo kemudian Tira menyiapkan jebakan. Ia menyiapkan tali jerat melintang dan menyebarkan butiran kelereng di lantai. Lalu Tira membuat mainan kecoa untuk menggiring kedua pencuri itu masuk ke dalam jebakan. Berhasil, mereka kena jebakan dan terjatuh. Tira segera mengikat kedua pencuri tadi dengan pita perekat. Namun Tira tidak sadar, ternyata mereka tidak hanya berdua. Gawat, ternyata ada satu pencuri lagi. Tira disekap dengan jala oleh si pencuri. Lolo melihatnya dan ia langsung berteriak dengan suara supersoniknya. Lolo memanggil ratusan kecoa. Pencuri itu pun kewalahan karena dikejar kecoa itu. Tira dan Lolo berhasil mengalahkan para pencuri. Akhirnya mereka memanggil polisi. Para pencuri itu pun ditangkap dan dipenjara. Tugas mereka selesai. Lolo yang kelelahan langsung tertidur. Aku juga harus segera tidur. Besok pagi masuk sekolah, kata Tira. Sudah selesai membacanya. Kalian sudah paham ya bagaimana cara membaca dengan baik. Posisinya gimana biar tetap sinar di mata, bikin mereka sakit gitu. Terus ini pertemuan terakhir hari ini, saya tutup pertemuannya. Terima kasih. Saya mewakili Ibu Nanti juga apabila ada kurang misalnya yang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.